Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala ni'matillah, bi kudratillah, bi iradatillah, bi fazlillah, bi rahmatillah, bi alimillah, wa bi iznillah. La haula wa la quwata illa billah. Naqoh jadmakoh badiroh la fata ila aliyula saifa ila zulfikor. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, biizni Abdul Jabbar, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Teman-teman sahabat muslim yang ada di seluruh dunia, saya aturkan selamat menyambut tahun baru Hijriah. Semoga umat muslim yang ada di seluruh dunia ini selalu diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan semakin dijadikan umat muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Dan tidak lupa juga selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dasar utama di negara kita, Indonesia tercinta. Teman-teman sahabat YouTube dan sahabat muslim semuanya, hari ini saya sedikit bercerita ya. Dan saya juga memohon izin kepada para sejarawan, para budayawan yang mengerti tentang sejarah, khususnya yaitu Sumedang. Nah, kali ini saya ingin menceritakan kisah spiritual yang saya alami secara nyata tentang bagaimana saya dulu mengalami perjalanan spiritual yang berhubungan dengan kota Sumedang atau sejarah Sumedang, dan itu bertepatan teman-teman di malam satu Suro ya, kalau nggak salah itu di tahun 2017. Nah, bagaimana ceritanya? Saya sampaikan dengan bahasa saya sendiri ya, dan bagaimana waktu itu saya menjalani perjalanan spiritual itu tanpa saya sengaja, tanpa saya rencanakan, dan tanpa saya rekayasa sama sekali, dan itu pun kejadiannya sangat spontan teman-teman. Nah, awal ceritanya seperti ini teman-teman. Di tahun 2017 itu saya waktu itu masih umur berapa ya? Kalau nggak salah itu di umur, saya nikah di umur 27 tahun 2012. Berarti 2012 sampai 2017 itu saya sekitaran umur 31 lah, 32 tahun ya. Dan saat itu saya memang sudah berkeluarga. Nah, awal ceritanya karena saya punya guru spiritual juga ya di Bandung, dan kebetulan sampai sekarang juga saya masih dibimbing tentang perjalanan hidup, bagaimana menghadapi permasalahan, bagaimana cara menghadapi ketika kita mendapatkan suatu ujian atau suatu musibah. Nah, itu saya selalu dibimbing teman-teman. Jadi hampir 15 tahun ini ya hidup saya, selain dari bimbingan orang tua, saya juga didampingi langsung oleh guru spiritual saya. Nah, kali ini di tahun baru Islam, semalam satu Suro ini ya, malam satu Muharram ini, jadi saya punya kejadian unik ya, pengalaman spiritual yang saya juga nggak pernah menyangka gitu kan. Jadi awalnya sebelum saya diajak ke Sumedang itu saya dimimpiin. Jadi saya bermimpi ketemu dengan seseorang yang saya nggak tahu seseorang itu siapa gitu kan, dan saya diajak ke salah satu keraton kerajaan. Nah, setelah mimpi itu selesai, saya juga nggak terlalu menanggapi dengan serius gitu kan, karena itu mungkin hanya bunga tidur saja. Nah, tetapi di beberapa hari kemudian kebetulan saya diskusi dengan guru saya dan mendapatkan pelajaran baru ya yang harus saya pelajari. Nah,
di jam 11 malam kalau nggak salah ya. Jadi saya wiridan. Nah kebetulan dulu saya masih ngontrak, jadi saya itu hidupnya ngontrak gitu ya di beberapa tempat. Nah kebetulan pada saat berada di kontrakan itu istri saya sudah tidur dan saya wiridan jam 11 malam. Nah tiba-tiba hampir setengah jam atau 1 jam lebih ya saya wiridan itu, tiba-tiba ada datang sesosok, teman-teman ya, sesosok. Saya tidak melihat secara kasat mata gitu kan, tapi melihatnya secara mata batin gitu kan. Nah datang ke saya di tengah-tengah wiridan, kemudian dengan berpakaian seorang kesatria, teman-teman ya. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya bertahtakan emas gitu kan, jadi mengkilat, berkilauan, dan orangnya itu sosok laki-laki ya, ganteng, putih, kemudian berpakaian kerajaan dan bawa senjata gitu kan. Dan beliau itu tidak mengatakan apapun ke saya gitu kan, cukup dengan beliau itu kalau nggak salah memberikan senyuman. Dan anehnya saya nggak takut, teman-teman ya. Memang ada sedikit merinding gitu kan, karena memang kita beda alam ya. Nah teman-teman, dari kisah spiritual yang saya jalani ini, yang saya alami ini benar-benar saya alami ya, bukan rekayasa. Jadi teman-teman boleh percaya, boleh tidak. Kalau misalkan apa yang saya ceritakan ini ya silakan diambil saja hal baiknya gitu kan. Kalau untuk urusan percayanya atau tidaknya itu saya serahkan kepada teman-teman semuanya. Karena saya di sini hanya bercerita, sharing tentang pengalaman spiritual yang kebetulan bertepatan dengan malam tahun baru Hijriah ini. Dan itu pun kejadiannya memang saya juga sama sekali tidak menyangka gitu kan. Tanpa saya sadari, tanpa saya rencanakan gitu kan. Disadari tapi tidak ada perencanaan apapun. Nah datang, kemudian memberikan senyuman dengan sosok kesatria kerajaan, teman-teman ya. Nah berlalu seperti saya anggap sebagai itu mungkin suatu petunjuk atau suatu hal kebaikan untuk saya, bagaimana ada mungkin ada hal yang ingin disampaikan, tapi sewaktu itu saya masih menggali, teman-teman ya. Sebenarnya apa yang datang ke saya itu, siapa dan tujuannya untuk apa gitu kan. Nah beberapa minggu kemudian, nah teman-teman ya, kejadiannya saya diajak oleh salah satu sahabat saya, Ki, yuk temenin saya ke Sumedang. Itu menjelang pulang kerja, teman-teman, kalau nggak salah ya. Jadi jam 4 sore kalau nggak salah tuh beliau itu ngajakin saya pakai mobilnya, dan saya, yaudah kamu duduk manis aja, temenin saya sama keluarga berangkat ke Sumedang. Nah kebetulan pada saat ke Sumedang itu saya tidak punya uang sama sekali, teman-teman. Tapi subhanallah ya, atas izin Allah seketika saya mendapatkan rezeki, dan itu bisa saya buat bekal gitu kan untuk perjalanan di sana. Jadi walaupun ya semuanya ditanggung sama teman saya yang ngajak saya, karena diminta untuk menemani beliau. Nah rencananya ke Sumedang itu sebenarnya tidak ada niat untuk ziarah, tidak ada niat untuk berkunjung ke makam leluhur ya, teman-teman. Tidak ada niat ke sana, karena niatnya hanya untuk mengantarkan adik iparnya bertunangan di tahun 2017 itu. Nah akhirnya proses tunangannya berlangsung keesokan harinya. Nah sehari sebelum saya diajak untuk berziarah itu, saya ngobrol dulu, teman-teman, dengan orang tua si teman yang mau tunangan ini. Dan kebetulan beliau mengajak saya untuk berziarah ke makam Eyang Prabu Gesan Ulun. Dan kebetulan beliau mengajak saya untuk berziarah ke makam Raja Sumedang, teman-teman. Jadi beliau namanya adalah Eyang Prabu Gesan Ulun. Nah saya juga nggak tahu ya tempatnya di mana gitu kan, bahwa memang ada makamnya gitu. Dan saya ternyata diajak teman-teman ke sana. Nah perjalanan menuju ke makam sang raja ini itu
kalau kita lihat perjalanannya teman-teman itu nanjak gunung, naik gunung, turun gunung. Adanya di Puserdaya ya, di gunung apa saya lupa lagi. Ternyata selama perjalanan ini ternyata dilancarkan dan benar-benar tidak ada halangan sama sekali. Nah, ketika sudah tiba ke tempat, begitu saya melihat area pemakaman teman-teman, kita berkunjung dulu ke kuncennya yang penunggunya ya, kita meminta izin dulu, kemudian diberikan dupa teman-teman waktu itu ya, yang sudah didoain, kemudian dibawa ke area pemakamannya dan dibukakan kuncinya. Subhanallah teman-teman, ternyata yang pernah datang ke mimpi saya itu yang ditunjukkan sebuah keraton kerajaan itu ternyata makam Eyang Prabu Gesan Ulun Raja Sumedang teman-teman. Nah, waktu itu saya tawasul ya, sangat khusyuk sekali ya, karena mohon maaf teman-teman ya, di sini saya ingin menghormati leluhur gitu kan ya, ingin menghormati nenek moyang kita sebagai bangsa Indonesia yang wajib kita hormati. Nah, beliau salah satunya adalah sebagai ahli agama, seorang raja yang menerima tahta kerajaan Pajajaran adalah Raja Sumedang, yaitu Eyang Prabu Gesan Ulun. Beliau adalah ahli agama dan sangat alim. Nah, ketika saya tawasul itu tanpa saya sadari itu dupa itu terbakar dengan cepat kilat teman-teman. Nah, ketika di proses pembacaan tawasul dan doa itu, ini bukan bayangan, bukan hal yang imajinasi semata teman-teman. Beliau datang dan menyapa saya sebagai wahai cucuku. Nah, saya dianggap sebagai cucunya gitu kan. Nah, itu teman-teman, sekali lagi saya mohon maaf ya, minta izin kepada para sejarawan yang mengerti tentang sejarah Sumedang atau budayawan yang mengerti tentang sejarah Sumedang. Saya tidak berbicara tentang sejarahnya, tetapi ini pengalaman pribadi saya teman-teman. Jadi apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam pembahasan tentang Sumedang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, setelah datang seperti itu, ternyata apa yang saya bayangkan itu nyata teman-teman ya. Saya dipanggil sebagai cucu. Setelah itu pulang ke rumah teman saya dan saya cerita ya, Pak, saya ketemu dengan seorang raja dari Sumedang, yaitu Eyang Prabu Gesan Ulun. Nah, saya langsung kontak guru saya teman-teman ya. Jadi ketika saya kontak guru saya jabarkan ya raut wajahnya seperti apa. Itu raut wajahnya tuh kuning langsat ya, bercahaya. Memang orang alim ya beliau itu. Hidungnya mancung dan ada dagunya sedikit lancip lonjong kayak telur gitu ya, telur sebelah, dan itu sangat ganteng sekali lah intinya, karena memang ilmu agamanya tinggi gitu kan, termasuk orang alim juga dan seorang raja, istilahnya pamornya juga. Saya ketika didekati juga itu nggak kuat teman-teman ya, saya hampir mau muntah gitu kan, karena memang secara keilmuan, secara ketakwaannya juga sangat jauh gitu kan, dan akhirnya dibenarkan. Nah, setelah itu nyambung ke seorang kesatria yang datang pada saat saya wiridan teman-teman. Saya pelajari, saya telah apa maksud tujuan si seorang kesatria itu datang ke saya pada saat saya wiridan itu. Dan ternyata teman-teman, subhanallah ya, jadi ada hubungannya dengan Sumedang juga. Jadi Kasumendangan, ternyata ada ilmunya teman-teman ya. Ada filosofi besar yang diajarkan oleh seorang Raja Sumedang itu, yaitu ilmu Kasumendangan. Ya juga saya sambil browsing juga, ternyata setelah kejadian yang saya alami itu, saya browsing teman-teman di Mbah Google itu, ternyata ada syahadat ilmu Kasumendangan, ilmu kesatriaan Kasumendangan. Dan Sumedang sendiri ternyata saya dilahirkan kembali itu di Sumedang pada saat malam tahun baru Hijriah. Nah, saya tanya-tanya sama orang Sumedang langsung, arti dari Sumedang itu sendiri adalah Sumedang insur medal madangan, artinya saya dilahirkan untuk menerangi. Jadi luar biasa teman-teman, saya merasa sangat bersyukur dan berterima kasih dengan kejadian yang saya alami seperti ini. Saya lebih meningkatkan penghormatan saya kepada leluhur-leluhur bangsa Indonesia ini, termasuk para raja
dan kita wajib menghormati, mempercayai walaupun sama sekali kita belum pernah bertemu, bertatap muka secara langsung, tetapi ilmunya, filosofinya. Nah ini yang saya dapatkan, ilmu Kasumedangan ini yang disimbolkan atau disimbolisasikan dengan seorang kesatria yang tampan, yang gagah. Ternyata filosofinya ada, teman-teman. Jadi salah satunya saya sebutkan ilmu Kasumedangan itu ya, salah satunya sopan, santun, ramah, tamah, rendah hati, kemudian mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Itu seorang sifat kesatriaan. Kemudian ketika kita berperang atau kita melawan musuh ya, kita menang tanpa merendahkan. Nah itu salah satu filosofi yang diajarkan dari ilmu Kasumedangan ini. Dan itu masih banyak lagi teman-teman ya, seperti salah satunya ilmu Kasumedangan itu adalah kita selalu dicintai, selalu dirindukan oleh orang lain ketika kita tidak ada. Kemudian dalam menyampaikan pepatah, menyampaikan pembicaraan itu tidak menyakiti, dipikir dalam-dalam apakah yang disampaikan ini akan menyakiti orang lain atau tidak. Ini luar biasa teman-teman ya. Jadi kita tidak boleh alergi ya dengan yang namanya ajaran leluhur kita, ajaran Nusantara. Karena semuanya itu berpegang teguh kepada agama teman-teman ya, tidak jauh sebenarnya. Cuman masalahnya bukan di bahasa Arab, tetapi dibahasakan dengan bahasa pada saat itu, yaitu bahasa Sunda kuno. Nah itu teman-teman. Jadi perjalanan spiritual yang saya jalani ini memang benar-benar saya rasakan sendiri. Tidak ada rekayasa, tidak ada unsur direncanakan atau sengaja ingin, itu teman-teman enggak. Jadi alhamdulillah gitu kan, jika teman-teman yang melakukan spiritual, kebatinan dan lain sebagainya, ya kita tidak perlu memiliki sebuah pusaka atau dan lain sebagainya. Cukup pusaka yang ada dalam diri kita sendiri. Seperti panca indera kita ini adalah pusaka yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk mata, telinga, hidung, mulut, hati, kaki, tangan. Ini adalah pusaka yang harus kita jaga ya, dari ucapnya, etikatnya, perbuatannya. Nah inilah teman-teman ya. Jadi mohon maaf saya tidak menggurui, tidak menasehati, apalagi mengajarkan gitu ya, karena saya juga bukan ustadz, bukan kiai. Tetapi apa yang saya alami, apa yang saya rasakan perjalanan spiritual pada 3-4 tahun yang lalu itu benar-benar saya nyatakan dan benar-benar saya rasakan sendiri teman-teman ya. Dari 15 tahun saya berguru kepada guru spiritual pembimbing saya, dan alhamdulillah nanti saya akan ceritakan ya bagaimana perjalanan spiritual yang saya pernah alami. Tetapi ya mungkin ada beberapa hal yang harus saya tidak dibuka secara vulgar ya, karena teman-teman bicara soal ini kan tidak semuanya orang mengerti ya, tidak semuanya orang itu paham gitu tentang perjalanan spiritual. Karena perjalanan spiritual itu ya kita sendiri yang merasakan, dan untuk membuat orang percaya itu agak sulit gitu kan. Karena apa? Berbicaranya rasa gitu teman-teman, dan ini saya rasakan. Nah itulah teman-teman yang saya pernah alami, yang kebetulan ini di besok kita akan merayakan tahun baru Hijriah, tahun baru Islam, dan saya pernah merasakan pengalaman spiritual saya pada saat saya berada di Sumedang, dan saya merasa seperti terlahir kembali di Sumedang secara batiniahnya, yaitu dengan ucapan Sumedang, ingsun medal madangan. Artinya saya dilahirkan untuk menerangi, terutama untuk menerangi jiwa raga saya sendiri dulu, keluarga. Nah itu dulu teman-teman ya. Jadi saya harus bisa menerangi diri saya sendiri, menerangi hati saya sendiri, menerangi anak istri saya sendiri. Intinya sebenarnya itu teman-teman. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang tidak sepadan, tidak pantas, ataupun teman-teman saya tidak menggurui, tidak menasehati. Ini hanya sekilas perjalanan spiritual yang pernah saya rasakan, yang kebetulan bertepatan di malam 1 Muharram ini. Demikian, semoga bermanfaat. Dan kepada teman-teman yang sama-sama melakukan laku spiritual,
ilmu kebatinan. Mari kita sama-sama belajar ya, saling mengoreksi, saling sharing, dan semoga semuanya diberikan kemudahan dan kita selalu berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun perjalanannya, apapun cara laku spiritualnya, kalau tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala percuma. Jadi yang kita harapkan bukan ingin A, B, C, D, tapi hanya satu, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.